Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, siang, dan malam kepada yang terhormat Ibu Eka sebagai dosen pengampu mata kuliah biopsikologi dan teman-teman semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Cynthia Putri Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 050 dari kelompok 3 yang di sini akan menjadi moderator yang akan menjelaskan penyalahgunaan obat marijuana. Saya tidak sendiri di sini, saya bersama rekan-rekan saya yang pertama yaitu Sente Vidikusuma dengan NIM akhir 046, lalu ada Cynthia Putri Wijaya dengan saya sendiri dengan NIM akhir 050, lalu ada Nanum Salma Zain Hanifah dengan NIM akhir 058, lalu ada Aura Aziza Nurhaliza dengan NIM akhir 067, dan Kanza Khairunisa dengan NIM akhir 070. Berikut adalah pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok kami. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada ciri dan karakteristik, yang ketiga ada mekanisme kerja pada tubuh, yang keempat ada gejala, yang kelima ada treatment. Yang pertama, tanpa berlama-lama lagi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah definisi dari penyalahgunaan obat. Penyalahgunaan obat adalah penggunaan obat yang dapat menimbulkan keadaan yang terkuasai oleh individu dan dilakukan di luar pengawasan medis, atau dapat menimbulkan keadaan yang membahayakan atau mengancam masyarakat. Selanjutnya, apa itu marijuana? Marijuana atau ganja adalah zat diproduksi dari tanaman Cannabis sativa. Obat ini digunakan karena mengandung bahan kimia aktif yang tetrahydrocannabinolnya atau THC yang dapat menyebabkan relaksasi dan meningkatkan penginderaan. Marijuana umumnya diperoleh dari daun kering, batang, biji, dan bunga dari tanaman ganja. Biasanya berwarna hijau, coklat, dan abu-abu yang menyerupai tembakau. Pengguna biasanya mengkonsumsi ganja dengan menghisap seperti rokok, kadang-kadang dikombinasikan dengan obat lainnya seperti kokain. Ganja juga biasanya dicampur dengan makanan atau diseduh dengan teh. Lalu selanjutnya oleh Aura. Kepada Aura, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan apa itu ciri-ciri dan karakter dari marijuana. Ganja memiliki bahasa Latin yaitu cannabis dengan beberapa bentuk daun berwarna hijau, ada yang berjari 5, 7, atau 9 pada setiap batang daunnya. Pada penelitian terakhir tentang ganja, ditemukan 3 jenis tanaman ganja yaitu Cannabis sativa, Cannabis indica, dan Cannabis ruderalis. Tumbuhan ganja telah dikenal manusia sejak lama dan digunakan sebagai bahan pembuat kantung, bijinya sebagai sumber minyak. Namun, ganja juga dikenal sumber narkotika dan lebih bernilai ekonomi, sehingga orang lebih banyak menanam untuk disalahgunakan. Next. Ciri-cirinya, kanabis mempunyai ciri-ciri fisik dengan tinggi pohon 240-360 cm, lebih jarang-jarang, dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda atau berumah dua. Bunganya kecil-kecil dalam dompolan di ujung ranting. Berasal dari negara Meksiko, Kolombia, Amerika Tengah, Asia Tenggara, dikatakan THC-nya lebih tinggi daripada CBD-nya. Mengandung tetrahydrocannabinol dan cannabidiol yang membuat pemakainya mengalami euforia. Ganja hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aura atas pemaparan materinya. Lalu materi selanjutnya tentang mekanisme kerja marijuana pada tubuh akan dijelaskan oleh Kanza. Kepada Kanza kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang mekanisme kerja pada tubuh. Marijuana termasuk ke dalam golongan obat halusinogenik yang menyebabkan orang-orang sering berhalusinasi. Daun dan bunga dari tanaman kanabis menghasilkan berbagai macam bahan kimia yang dikenal sebagai cannabinoids. Cannabinoids ganja yang paling sering digunakan adalah THC dan CBD. Next. Cannabinoid selain dihasilkan oleh tanaman kanabis juga dihasilkan oleh tubuh manusia secara alami. Cannabinoid alami ini aktifkan reseptor cannabinoid yang mengatur berbagai macam fungsi tubuh manusia. Ada 2 tipe reseptor cannabinoid yaitu CB1 yang mengatur fungsi otak dan juga CB2 yang mengatur fungsi sistem imun tubuh.
THC mempengaruhi CB1 yang kemudian menyebabkan efek high. Sementara itu CBD hanya terbatas pada CB2 yang tidak dapat mempengaruhi fungsi otak sehingga tidak menimbulkan efek high. Secara jangka panjang, penggunaan marijuana dapat menyebabkan kecanduan, terutama apabila pemakaian dimulai pada masa remaja. Orang yang berada di bawah pengaruh marijuana dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas hampir 2 kali lipat. Penggunaan marijuana tidak selalu bersifat negatif. Penggunaan marijuana yang amat terkontrol digunakan sebagai bahan obat-obatan yang legal dan disetujui oleh FDA, yaitu Epidiolex yang mengobati kejang akibat sindrom Dravet dan Lennox-Gastaut, dan juga Dronabinol dan Nabilon yang merawat penderita anoreksia. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kanza atas pemaparan materinya. Selanjutnya ada materi tentang gejala dari sakau narkoba yang akan dijelaskan oleh Nanum. Kepada Nanum saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala. Pertama, ada gejala emosional yang akan dialami orang sakau berkonsentrasi, depresi, pengasingan diri. Next. Lalu selanjutnya gejala fisik yang akan dialami orang sakau yaitu berkeringat, jantung berdebar, detak jantung keras, otot menegang, dada terasa sesak, kesulitan bernapas, tremor, mual, muntah, atau diare. Lalu gejala kecanduan marijuana, yang pertama mereka akan menjadi mudah tersinggung atau gelisah jika kehabisan. Yang kedua, saat pengaruh negatif meningkat, mereka akan terus menggunakannya. Mereka akan menyangkal klaim dari orang-orang yang dekat dengan mereka bahwa mereka telah berubah. Mereka akan mulai membutuhkan jumlah yang semakin banyak. Mereka akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk memikirkan sensasi saat menggunakannya. Penggunaan zat akan mulai mengambil peran sentral dalam kehidupan mereka. Mereka akan menghabiskan lebih banyak waktu dan uang untuk memperoleh lebih banyak ganja. Lalu selanjutnya gejala putus obat marijuana. Sifat lekas marah, kecemasan dan insomnia, kehilangan selera makan, air liur yang berlebihan, denyut nadi menurun, perubahan suasana hati yang meningkat, peningkatan perilaku agresif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Salma atau Nanum yang sudah menjelaskan tentang gejala sakau. Selanjutnya akan dijelaskan tentang treatment atau pengobatan yang akan dijelaskan oleh Cynthia. Kepada Cynthia, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang treatment atau pengobatan. Kecanduan narkoba sangat berbahaya lantaran bisa membuat orang meninggal karena overdosis atau membuat orang tersebut dipenjara. Contoh zat yang termasuk nafza antara lain heroin, putau, ganja, kokain, ekstasi, sabu, pil, gejala, menimbulkan penderitaan dan memerlukan pengobatan. Next. Beberapa metode terapi dan dalam penanganan pecandu narkoba, di Indonesia terdapat beberapa metode terapi dan rehabilitasi yang semuanya memiliki kelebihan masing-masing, tergantung dari kebutuhan tiap pecandu. Berikut beberapa metode. Yang pertama, terapi menggunakan obat substitusi. Menurut Dr. Lucia, karena adiksi bermacam-macam jenisnya, maka terapi yang tersedia pun juga ada banyak jenisnya. Untuk nafsa sendiri, jenis terapi ini tergantung dari jenis zat yang dipakai paling banyak atau paling menyebabkan ketergantungan. Terapi juga ada yang menggunakan obat dan non-obat. Dengan obat biasanya menggunakan zat pengganti atau substitusi yang lebih aman seperti metadon, buprenorfin, suboxone atau buprenorfin plus naloxone. Penggunaan zat. Yang kedua ada cold turkey, artinya seorang pecandu langsung menghentikan penggunaan narkoba atau zat adiktif. Metode ini merupakan metode tertua dengan mengurung pecandu dalam masa putus obat tanpa memberikan obat-obatan. Setelah gejala putus obat hilang, pecandu dikeluarkan dan diikutsertakan dalam sesi konseling atau rehabilitasi non-medis. Next. Yang ketiga ada terapi substitusi opioida. Hanya digunakan untuk pasien-pasien ketergantungan heroin atau opioida, untuk pengguna opioida hard, correct addict, atau pengguna opioida yang telah bertahun-tahun menggunakan opioida suntikan, pecandu biasanya mengalami kekambuhan kronis sehingga perlu berulang kali menjalani terapi ketergantungan.
Kebutuhan heroin atau narkotika ilegal diganti substitusi dengan narkotika legal. Beberapa obat yang sering digunakan adalah kodein, buprenorfin, metadon, dan nalrexon. Obat-obatan ini digunakan sebagai obat detoksifikasi dan diberikan dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan pecandu. Kemudian secara bertahap dosisnya diturunkan. Dan yang terakhir ada therapeutic community atau disebut TC. Metode ini mulai digunakan pada akhir 1950 di Amerika Serikat. Tujuan utamanya adalah menolong pecandu agar produktif. Program TC merupakan program yang disebut Drug Free Self-Help Program. Program ini mempunyai 9 elemen, yaitu partisipasi aktif, feedback dari keanggotaan, role modeling, format kolektif untuk perubahan pribadi, sharing norma dan nilai-nilai, struktur dan sistem, komunikasi terbuka, hubungan kelompok, dan penggunaan terminologi unik. Aktivitas dalam TC akan menolong peserta belajar mengenal dirinya melalui 5 area. Pengembangan kepribadian, yaitu manajemen perilaku, emosi atau psikologis, intelektual dan spiritual, vokasional dan pendidikan, keterampilan untuk bertahan bersih dari narkoba. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Cynthia atas pemaparannya. Mungkin baik sekian dari saya dan kelompok saya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.